Alhamdulillah, senang. Senang, bahagia ya. Bahagia. Oke, seperti kesepakatan kemarin yang sudah kita buat, hari ini saya akan membuat percakapan observasi kelas. Kita bicarakan apa-apa yang sudah ada pada RPP yang kemarin Bu Ita kirimkan ke saya. Sebelumnya saya sudah itu ya ke Bu Ita ya, bagaimana pembuatan RPP-nya, cara-cara pembuatan RPP yang akan kita terapkan. Gitu ya Bu Ita ya, sudah kita pelajari bersama ya Bu Ita ya. Ya, gimana menurut Bu Ita, apakah RPP itu dengan RPP itu merasa memberatkan nggak? Enggak sih Bu, lebih apa ya, ngerasa jadi lebih apa ya, terstruktur gitu maksudnya belajarnya. Iya. Beda ya dengan yang biasanya ya. Langsung belajar tapi membuat anak tuh senang dulu gitu. Ya baik ya, oke Bu Ita. Nanti di dalam pembelajaran nanti yang akan saya observasi kepada Bu Ita ya, tujuan pembelajarannya apa ya Bu Ita? Pembelajarannya siswa membagi benda secara rata dengan menggunakan konsep penjumlahan dan pengurangan. Konsep penjumlahan dan pengurangan. Membagi berarti sebelumnya siswa sudah punya konsep dulu ya? Iya. Konsep penjumlahan dan pengurangan. Oke, jadi ini di sini pengembangan dari penjumlahan dan pengembangan itu. Operasi itu penjumlahan dan pengurangan itu. Oke, baik Bu Ita. Nanti di dalam pembelajaran ya, area pengembangan yang hendak dicapai itu apa saja Bu Ita? Dari KSE-nya tuh pengenalan ya Bu. Dari apa sih, kayak pengenalan tuh menanyakan kabar. Terus menanyakan bagaimana sih perasaan hari ini anak-anak. Iya. Iya, biar saya tuh bisa memasuki ke pembelajaran tuh lebih enak gitu. Iya. Berarti ini senang semua nih anak-anak, Iya, dengan senang berarti anak akan semangat ya. Iya. Itu di KSE-nya. Selain itu di budaya positif tuh menerapkan 5S. Ya, terus 5S. menyanyikan lagu, memotivasi dengan ayo tepuk semangat gitu ya. Kan biar anak tuh wah ini senang nih pembelajaran hari ini gitu. Iya. Terus lagi tuh ini ya, empati Ya, empati boleh. Emosi ya berarti emosi anak ya. Iya, sesama teman tuh mengenal emosi. Ayo kita dengan ice breaking dulu nih, ice breaking. Pasti setelah ice breaking gimana nih perasaannya? Coba lihat temannya kanan kiri. Pada senang nggak lihat senyumannya? Oh, kalau senyum semua berarti tentunya senang, berarti gitu sih Bu Ari. Oke, selain itu tadi kan baru ada KSE, terus apa tadi yang kedua budaya positif, terus ada satu lagi. Ya, diferensiasi ya. Dari apa sih? Diferensiasi apa nih yang mau diterapkan sama Bu Ita? Ada kan konten ya. Konten itu kan berarti dari apa isinya dia? Ya, isinya. Terus produk itu saya memberikan LKPD yang sesuai dengan materi. Nah, kalau konten itu yang strateginya saya apa sih? Biasa Ibu kalau ceramah itu kan kita dari ceramah dulu, baru ntar memasuki ke demonstrasi, terus langsung ke video pembelajaran gitu. Ya, itu adalah strateginya. Nah, itu disesuaikan dengan kemampuan siswa masing-masing. Oke, berarti Bu Ita yang mau nanti terapkan itu diferensiasinya ada konten, produk dan isi ya. Prosesnya. Proses ya, kalau cara kan berarti proses ya. Oke, jadi itu yang akan dikembangkan nanti ya Bu Ita ya. Mudah-mudahan apa pembelajaran nanti yang diterapkan Bu Ita sesuai dengan apa yang RPP Bu Ita buat tadi ya. Jadi kita mengajar sesuai dengan apa yang kita rencanakan ya Bu Ita. Baik Bu Ita, nanti setelah jam berapa ini kita kira-kira mau masuk ke kelas? Sekitar jam 8 ya Bu. Jam 8 ya, setelah pramuka ya. Oke, baik, setelah ini pramuka ya, latihan pramuka, jadi langsung masuk ya Bu Ita. Oke, mudah-mudahan nanti pembelajarannya lancar, anak-anak senang, Bu Ita senang. Oke. Ya, terima kasih ya Bu Ita. Iya, sama-sama Bu Ari. Kelasnya Rama, disiapin dulu Rama, sini. Silakan Rama. Ya. Siap gerak gitu. Siap gerak gitu.
Siap gerak. Siap gerak. Siap. Lancang depan gerak. Lancang depan gerak. Tegak gerak. Tegak gerak. Ya, silakan Rama, terima kasih. Yuk kita masuk ya satu-satu ya. Dari yang rapi dulu ya, paling rapi mana nih? Barisan 1 atau 2 nih ya? Oke, barisan 1 masuk. Silakan. Langsung duduk di tempat masing-masing ya. Ayo Aziza sayang, masuk. Masuk. Duduk di tempat masing-masing ya. Sip. Oke. Di pause dulu kali ya. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua hari ini? Apa kabarnya? Iya, sudah sarapan pagi ini? Sudah. Coba ya masih pakai topi, dilepas dulu topinya ya. Biar kelihatan ganteng dan cantiknya. Oke, sebelum Ibu mau masuki pembelajaran hari ini, Ibu minta Rama disiapkan dulu. Silakan Rama sebagai ketua kelas. Oke, silakan. Bersiap. Berdoa. Adam taruh dulu ya. Salat dari memberi salam. Ya, silakan duduk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah itu Ibu akan mengecek kehadiran nih. Coba kalian tengok kanan kirinya. Siapa yang hari ini tidak masuk temannya? Nindi. Siapa lagi? Ada lagi? Ida ya? Ya, tadi orang tuanya Nindi mengaya semangat hari ini. Kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Tepuk fokus. Oke, kalau sudah fokus berarti harus fokus ke depan semuanya. Hari ini kita akan belajar apa? Baca bareng-bareng pembagian, hitung penjumlahan dan pengurangan. Sebelumnya kita sudah belajar tentang penjumlahan dan pengurangan. Ini tentang pembagiannya dengan menggunakan penjumlahan dan pengurangan lagi. Kan sebelumnya udah paham ya tentang penjumlahan dan pengurangan. Oke, silakan. Setelah ini Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran hari ini. Pertama, tujuan pembelajaran hari ini, siswa mengetahui situasi soal yang menggunakan pengurangan dan penjumlahan. Yang kedua, menyatakan situasi soal yang menggunakan pengurangan dan penjumlahan dalam operasi hitung, kemudian mendiskusikannya. Ntar diskusi ya, berarti ya kita ya. Nah, sebelum memasuki materi, Ibu mau tanya dulu, apakah kalian pernah membagikan makanan atau benda kepada keluarga, kepada teman, atau kepada orang lain? Misal, kamu punya kue 2, nih teman kamu ada 2 orang, kamu pernah nggak bagi rata?
Misalkan teman kamu yang satu dapat satu, ya teman kamu yang dapat yang satunya lagi dapat berapa? Satu, karena kamu cuma punya dua. Nih, gini nih. Nah, ini adalah materinya ya. Jadi, misalkan kamu punya 4 donat, benar kan? 4 donat. Donatnya ini kamu akan membagikan kepada kakak dan adik kamu secara rata. Gimana ya caranya ya? Dibagi berapa? Masing-masing? Masing-masing dapat berapa ya di piringnya? Nih piringnya masih kosong. Selanjutnya, kalau dibagi rata menjadi masing-masing mendapatkan 2. Yang kakaknya dapat 2, adiknya mendapatkan 2 donat ya. Makin semangat, biar makin semangat kita ice breaking dulu. Gami biar tahu. Oke, semuanya berdiri. Berdirinya di bangkunya masing-masing aja, nggak usah ke depan-depan, nggak muat. Gerakannya juga nggak usah ini ya, biasa aja. Sudah siap? 1, 2, 3. Dah duduk lagi. Gimana perasaanmu setelah ice breaking? Coba yang perasaannya yang happy, yang mana happy? Siapa aja tunjuk tangan yang perasaannya senang. Yang merasa senang hari ini. Yang merasa sedih ada nggak? Yang sedang merasa sedih hari ini, Albi? Oh tidak. Ada yang lagi merasa marah atau kesal? Mau lagi kesal hari ini? Oh enggak, berarti semuanya senang ya. Senang untuk mengikuti pelajaran hari ini. Oke, kita lanjut lagi ya. Tadi gummy bear itu apa sih? Yupi ya. Nih, Ibu ada beberapa permen Yupi. Nah, tar dulu. Ini kita praktek untuk pembagian benda atau makanan ya. Siapa yang mau maju? Salah satu. Siapa ya? Udah, adek deh maju. Ntar gantian yang lain ya. Jadi, 2 orang lagi deh, 2 orang lagi. Laki-laki, Azam, maju Zam. Sama perempuannya, Alisa maju. Bentar, gantian ya. Azam sebelah sini. Alisa sebelah sini. Jadi ceritanya, si Adeva ini punya permen tuh 6. Ada 6. Pegang. Nah, ini Azam dan Alisa ini adalah teman dekatnya. Dia mau membagikan rata. Gimana kira-kira ya? Kita bagi satu-satu dulu. Udah, kita setelah ini akan diskusi. Yang ini kelompok 1, ini 2, 3 yang barisannya Adeva sama Rido ya. Ini 4 dan ini 5. Gini aja deh, 1, 2, 3, 4. 4 aja, 4 kelompok ya. Ini kelompok 1, 2 baris. Kelompok 2 ini barisan Arkan sama Iqbal. Kelompok 3 Mila sama barisan Rido. Ini kelompok 4. Nah, Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik ya. Kalian ada belakang berarti yang ini, biar bisa diskusi. Nih, kerjanya bareng-bareng ya. Itu barengan. Ya, kamu punya permennya ada 10. Kamu mau bagikan kepada 2 orang temanmu. Jadi kamu bagiin 2 ya. Selanjutnya yang kelereng. Si
silakan digambar dan dibagi rata, ya. Silakan dikerjakan secara kelompok. Di tengah-tengah, Deva sini. Aturan taruhnya di tengah-tengah, biar kerjanya diskusinya bareng. Sini, nah. Ayo, Ryan, barengan ke sini. Gabung kamu ke sini. Gak usah rebutan, ini nanti lagi satu coret lagi gitu ya, sampai permennya habis. Nak, sayang, kamu barengan sana, barengan. Cara ngerjainnya paham kan? Jadi gini, nanti kalau udah paham ya, misalkan itu dicoret ya. Gimana nih? Udah paham? Coba 5. Sekarang yang ini dibagi 3. Udah paham? Siapa yang tadi yang apa yang menang? Aku yang itu tuh, yang itu tuh. Ini. Tadi Paila udah yang ini. Ayo kerjain. Udah? Oh, itu baru 3, masih ada sisa, itu masih ada 4 lagi. Dibagi lagi satu. Apa? Nanti gantian. Ayo duduk lagi, duduk. Tapi ikut kerjain diskusi. Siapa yang masih kelompoknya sudah siap untuk ke depan? Coba Jaki maju untuk mewakili kelompok 3. Bawa hasilnya mana? Ya, Jaki, saya ingin mempresentasikan hasil kelompok saya. Ya, nomor 1 kali Jaki bagi berapa masing-masing temennya? Berapa? 5. Karena jumlah permennya ada berapa? 5. 10. Jadi masing-masing mendapatkan 5. Yang kedua, kelerengnya dibagi 3, jadi masing-masing dapat berapa? 6. Oke. Terima kasih Jaki. Satu lagi, kelompok satu lagi. Siapa yang sudah siap untuk mempresentasikan? Ya, Rizky, bantu. Bawa hasilnya. Teman-teman, saya ingin presentasikan hasil diskusi. Nggak boleh. Nah, tadi kalian belajar tentang membagikan makanan atau permen ya. Nah, ya seperti itu ya. Kalau sesama teman, kalian harus saling berbagi. Apalagi temennya lagi nggak ada ini nih, nggak bawa bekal. Oh, kita berbagi kepada temannya biar apa? Kalian saling menyayangi, saling akrab, pokoknya tidak ada namanya permusuhan ya, karena kalian selalu damai ya kan? Oke, tadi kita belajar tentang apa saja? Pembagian makanannya apa tadi? Permen. Kalau yang tadi di layar ini makanannya apa aja? Donat ya. Terus gummy bear ya. Terus tadi kita juga belajar tentang emosi apa? Senang, sedih, dan marah. Tapi semuanya di sini ternyata semuanya lagi senang, betul. Nah, Ibu mau tanya dong, bagaimana nih setelah semuanya selesai perasaan kamu? Tadi kan perasaan ketika lagi ice breaking.
perasaan ketika hari ini, pembelajaran hari ini? Apakah kamu senang? Ataukah kamu merasa bosan? Bosan? Bosannya kenapa? Senang apa bosan? Senang apa bosan? Tadi kan kita ada narinya. Senang? Oh, kalau kamu senang. Coba di tangan yang senang mana? Yang bosan? Oh, bosannya kenapa, Rizky? Kenapa bosannya? Coba jujur dong, kenapa? Ditanyain. Mungkin tadi karena diskusinya nggak kebagian ya tadi kamu ya. Ya, nanti besok-besok kita diskusinya dibagi kelompok-kelompok kecil aja berarti ya, biar kalian tidak merasa bosan atau tidak merasa oh kok aku nggak kebagian nih gitu. Oke, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, kalian boleh siap-siap untuk istirahat ya, karena setelah ini kita istirahat dulu ya. Assalamualaikum Bu Ita. Waalaikumsalam Bu Ari. Apa kabar hari ini? Baik, luar biasa. Baik Bu Ita, mohon maaf saya minta waktunya dari Bu Ita untuk memberikan coaching supervisi akademik atas pembelajaran yang kemarin sudah saya supervisi ketika belajar di kelas, Bu Ita mengajar di kelas. Jadi saya minta waktunya ya Bu Ita ya. Oke. Apa nih kesibukan hari ini? Ini cuma biasa mengajar. Mengajar ya, ada peristiwa istimewa di hari ini. Terus juga biasa kalau anak-anak ada aja tingkatnya. Apalagi kelas 1. Iya benar nih. Iya baik Bu Ita, dari obrolan kita nanti ya, apa sih tujuan yang akan Bu Ita harapkan dari percakapan kita nanti ini? Tujuan yang saya harapkan dari percakapan ini, saya mendapatkan perbaikan pembelajaran yang Bu Ari kemarin pantau atau yang Bu Ari kemarin sudah amati pembelajaran yang saya lakukan di kelas, supaya pembelajaran yang saya nantinya tentu kedepannya lebih baik lagi. Oh gitu Supaya ya. biar menjadi guru profesional. Baik guru profesional ya. Kita belajar bareng ya Bu Ita ya. Saya juga di sini sedang belajar menjadi guru yang baik. Baik Bu Ita. Jadi yang Bu Ita harapkan adalah bisa memperbaiki pembelajaran di kelas nanti ya, menerapkan hal-hal baru yang akan kita pelajari bersama. Itu ya intinya ya Bu Ita ya. Oke Bu Ita. Bagaimana perasaan Bu Ita dalam pembelajaran yang sudah kita laksanakan kemarin yang sudah saya observasi? Perasaan saya senang, terus juga karena pembelajaran yang saya lakukan yang seperti itu kan memang jarang ya Bu, Iya. dari mulai dari RPP-nya dulu dibikin, terus medianya, terus sampai LKPD-nya tuh saya bikin sendiri gitu. Biasanya dari buku aja, tapi sekarang sampai sedetail itu gitu. Tapi ternyata bikin saya puas setelah pembelajaran itu dilaksanakan. Oh ternyata anak-anak lebih antusias nih, oh lebih semangat gitu, terus hasil belajar juga beda gitu maksudnya. Gitu. Jadi tentunya lebih senang karena berbeda ya. Memangnya biasanya gimana Bu Ita? Selain kemarin kan memang sengaja kita sudah belajar tentang sebelumnya kita berdiskusi ya dalam pembuatan RPP-nya. Ini Bu Ita yang akan kita pelajari nanti A, B, C, D ya gitu ya Bu Ita ya. Memang biasanya nggak seperti itu Bu Ita? Biasanya seperti biasa aja Bu, cuma memberikan materi, terus memberikan latihan, dan seperti itu aja sih Bu. Paling sedikit-sedikit kayak tertutup doang, kan sedikitnya sampai anaknya bergerak gitu kan, sampai anak senang, happy gitu kan, beda soalnya. Iya benar-benar. Kemarin Bu Ita sudah pada percakapan berobservasi ya, Bu Ita sudah mengemukakan beberapa strategi yang harus dilaksanakan atau yang akan dilaksanakan gitu ya Bu Ita. Kira-kira bisa diulangi lagi strateginya apa saja biar kita nanti bisa cek-cek. Ya strateginya memang dari persiapan Ya. RPP, terus dari pembukaan, terus diawali dengan sedikit lah dari ini, terus bikin kayak menyanyikan lagu nasional, terus saling menyapa anak-anak, saling menyampaikan kabar, terus baru ke materi, terus setelah itu baru langsung ke baru kegiatan pembelajaran. Itu saya ulangi ya.
Jadi itu strategi yang sudah Bu Ita kerjakan sewaktu praobservasi ya Bu Ita. Dari strategi-strategi itu kira-kira apakah sudah dilaksanakan semua? Sudah alhamdulillah sudah dilaksanakan semua, paling cuman teknik yang stop gitu loh Bu. Oh iya, teknik stop. Karena saya merasa kok kayaknya anak kelas 1 saya belum kenal nih gimana sih caranya, belum tahu kan kalau stop itu kan ini dulu ya ditenangkan. Iya, ditenangkan. Sedangkan anak-anak cuma berapa detik aja udah wah. Ya benar. Memang itu perlu latihan Bu Ita. Iya. Jadi ketika kita belajar, memang waktunya kan waktu itu nggak terlalu panjang ya dengan ketika kita seminggu ya, ketika kita berdiskusi tentang cara pembelajaran KSE bagaimana, cara belajar diferensiasi bagaimana, terus Bu Ita susun RPP-nya, kemudian saya periksa terus ayo terapkan Bu Ita. Ternyata di sini Bu Ita yang kurang menerapkan ya yang stop itu. Oh ya baik. Terus kemarin di catatan saya ini ya Bu Ita ya, saya mencatat kan di RPP ada itu ya kemarin ya saya lihat di sini Bu Ita menyanyikan lagu kebangsaan ya. Tapi di pembelajaran kemarin kayaknya itu terlewat Bu Ita. Karena kedistrak anak-anak berisik ya Bu. Oh Jadi gitu ya. Ini langsung untuk menenangkan anak-anak iya, itu ya. mulai gimana nih, oh ya sedikit dulu deh biar ini ternyata lupa. Benar-benar Bu Ita, kadang-kadang memang apa yang kita desain, apa yang kita rencanakan tidak semuanya bisa dilaksanakan. Dan biasanya itu di situ tertulis urutannya, tapi ternyata kenyataannya lompat-lompat ya Bu Ita ya. Yang ini kadang-kadang tapi itu tidak apa-apa sih ya, karena itu memang suatu hal yang dinamis ya Bu Ita ya. Namanya pembelajaran kan yang kita hadapi kan anak-anak, jadi nggak mesti harus sesuai urutannya A, B, C, D, terus pelaksanaannya A, B, C, D tidak. Tapi yang penting tujuan dari pembelajarannya itu tercapai. Itu ya Bu Ita ya. Kemudian terkait dari tujuan pembelajarannya, apakah kemarin sudah tercapai semua? Untuk itu sih yang sudah tercapai sih Bu. Dari perencanaan sampai semuanya sudah tercapai. Sudah tercapai. Kemarin kalau boleh tahu tujuannya apa ya pembelajarannya? Membagi benda secara rata dengan menggunakan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Oke, menghitung penjumlahan dan pengurangan. Berarti sebelum dari penerapan membagi secara rata, anak-anak sudah mahir ya, sudah terampil dalam penjumlahan dan pengurangan. Baik Bu Ita, jadi untuk tujuan di sini sudah tercapai ya Bu Ita ya. Oke, sekarang dari pembelajaran observasi kemarin ya, hal-hal baik apa saja nih yang bisa dipertahankan, dan kemudian hal-hal apa saja yang harus diperbaiki oleh Ibu Ita ke depannya. Dari mulai persiapan membuat RPP itu yang harus dipertahankan. Ya Terus karena membuat media. oh ya betul itu ya. Jadi Jadi kan saya RPP. bikin kantor itu kan jadi langsung apa sih belajar juga dari Iya, kantor. betul. Terus bikin video apa namanya, mendapatkan video-video interaktif lagi. Terus ice breaking ditambah gitu kan. Iya. Itu untuk perbaikannya seperti itu yang mungkin ntar ikut pelatihan atau sharing sama Bu Ali atau sharing sama Bu Ina yang udah memang guru penggarap gitu. Oh, gitu. Jadi saya ulangi lagi ya Bu Ita. Jadi yang hal-hal yang baiknya tentunya bikin RPP ya, karena RPP biasanya kan nggak tiap kali bikin ya Bu Ita. Yang penting ada di download, udah deh download aja perbaikan sedikit. Nah, jadi itu sebenarnya harus dipertahankan ya Bu Ita ya. Kemudian yang saya tangkap dari pembicaraan Bu Ita tadi, persiapan media ya. Oke, saya catat persiapan media harus dipertahankan nih. Kemudian yang harus diperbaiki tentang pembuatan cara-cara interaktif gitu tadi ya, video-video interaktif, karena kurang atau gimana Bu Ita? Waktunya atau gimana? Kenapa harus diperbaiki gitu? Kayak untuk mengelola alokasi waktu sih Bu, karena kan itu kan mungkin karena anak-anak kan harus dikondisikan dulu. Nah, sedangkan misalkan ada video, ada ini, berarti memang harus saya memilih dengan biar efisien gitu waktunya. Ya betul ya. Jadi pembagian waktunya terutama ya jangan terlena dengan permainan-permainan, ternyata tujuannya malah nggak tercapai gitu ya. Ya memang itu untuk alokasi waktu perlu direncanakan, jadi memang harus diperbaiki, istilahnya perlu diperhatikan lebih fokus lagi ya. Oke. Untuk ice breaking gimana Bu Ita? Kemarin kan saya lihat Bu Ita di depan ada ice breaking, kemudian di tengah ada ice breaking lagi. Nah menurut Bu Ita yang sudah Bu Ita laksanakan
itu apakah perlu dipertahankan atau sebenarnya menurut Bu Ita bagaimana? Apakah cukup di depan saja atau memang seperti yang kemarin Bu Ita lakukan? Kalau menurut saya seperti yang ini harus dipertahankan kan, karena sebelumnya kan cuma tetap semangat atau terus gitu ya. Iya. Ternyata pas saya setel video terus kesenang-senang kecil lah gitu ya, diajak anak-anak, oh ternyata senang juga ya gitu. Setelah itu jadi kayak fokus lagi. Tadinya kan lari-larian sama-sama, kita ekspedisi, kita main dulu. Jadi membangun semangat lagi. Membangun semangat lagi ya. Jadi yang di tengah-tengah kadang-kadang down, ternyata dengan ice breaking di tengah-tengah bangkit lagi ya. Ya. Fokus sama cuma 30 menit atau berapa gitu kan, selanjutnya udah Kemana? Iya, kelas 1. Kelas 1. Luar biasa. Bu Ewi pengalaman juga. Sama Bu Ewi. Sama ternyata ya. Oke, baik Bu Ita. Jadi untuk rencana perbaikannya bagaimana Bu Ita nih? Rencana perbaikan tadi kan sudah yang baik, terus ada yang perlu diperbaiki. Nah, sekarang untuk rencana perbaikannya apa nih menurut Bu Ita? Kalau menurut saya perlu sharing-sharing lagi sama teman selevel ya, sesama kelas 1, terus sama Bu Ari, sama Bu Ina, terus mungkin ikut pelatihan. Ya, atau pelatihan. ya, di YouTube sekarang banyak nih tuh, sampai contoh-contohnya itu detail tuh banyak sekali tuh, breaking semua itu kan bagus buat anak-anak gitu. Itu sih yang harus saya lakukan mungkin. Oke, Saya baik. referensi. Terus itu untuk ice breakingnya. Terus untuk rencana perbaikan dalam pembelajaran materi ada nggak nih Bu Ita? Iya, mungkin seperti itu sama Bu. Sharing juga dengan teman sejawat ya kan, dengan Bu Ari, Bu Ina, terus ya baca-baca buku tentang peserta didiknya, tentang materi-materinya semuanya tentang berkaitan dengan pembelajaran. Iya betul. Jadi intinya belajar bisa dari mana saja ya. Zaman sekarang ini memang ya untuk belajar kita mengembangkan diri itu banyak sumbernya ya Bu kita ya. Nggak hanya dari modul-modul tapi dari internet apalagi ya, dari contoh-contoh pembelajaran itu banyak sekali ya Bu Ita. Oke, baik Bu Ita. Terus sekarang dari rencana-rencana tersebut nih, kira-kira kapan nih pelaksanaannya? Mungkin untuk pertemuan selanjutnya diusahakan ya Bu ya. Kadang-kadang selesai nih saya belajar berarti bisa nih sharing. Saya ngajak sampai jam 11:30. Oke. Bisa sharingnya Bu Ari kalau Bu Ari lagi senggang, Bu gimana ya gitu kan, bisa nanya-nanya setelah pembelajaran ini gitu. Untuk Gitu. pembelajaran berikutnya. Untuk pelajaran berikutnya, baik itu materi maupun konten-konten yang lain ya. Jadi misalkan seperti waktu yang bisa diambil seperti ketika sudah selesai istirahat makan gitu ya Bu Ita ya, kita kan sering ngumpul di kantor ya, itu bisa dimanfaatkan ya Bu Ita ya. Terus ikut kayak pelatihan kan belum melakukan, kan tanggal berapa ada pelatihan Canva tuh. Oh iya. Katanya mau ikut kan ya. Rencana mau ikut ya, bagus biar itu. tahu kan, emang udah paham, cuma biar gimana sih lebih menarik lagi. Iya betul, penerapannya lebih menarik lagi, apa-apa pasti ada hal-hal baru yang nanti akan muncul ya pada pelatihan-pelatihan itu ya betul. Jadi selain dari pelatihan itu ya Bu Ita, dari rencananya saya ulangi lagi rencana untuk perbaikannya. Yang pertama diskusi dengan teman sejawat ya kan ya. Terus diskusi dengan CGP yang sudah ada di sekolah kita, CGP maupun GP. Kemudian Bu Ita tadi mengatakan ikut pelatihan ya, pelatihan baik yang diadakan oleh dinas atau di luar Bu Ita? Di luar sih kalau yang Canva biasanya Di luar ya? dinas juga kalau yang ini jadi nggak hanya dari dinas ya, jadi dari pihak luar pun Bu Ita berusaha ikut ambil bagian ya. Baik Bu Ita, itu rencana yang bagus sih Bu Ita. Terus kira-kira nih setelah rencana tindak lanjut sudah dilaksanakan, kira-kira ukuran keberhasilannya apa nih? Dari rencananya sudah, kemudian tindak lanjutnya sudah, kira-kira ukuran keberhasilan dari yang kita rencanakan itu apa di dalam pembelajaran bisa itu? dilihat dari antusias siswa sih Bu ya. Saya pembelajaran saya udah terapkan nih dari yang ilmu udah saya dapat, berarti dilihat dari antusias siswanya. Terus dari hasil belajar, dari indikatornya apakah sudah tercapai nih sesuai dengan tujuannya gitu. Dilihat dari situ. Jadi dilihat secara langsung ya Bu Ita ya. Oke, ketika Bu Ita sudah belajar ini itu udah diskusi dengan kita coba laksanakan di kelas. Nah, dari anak-anak itu tadi Bu Ita langsung bisa melihat gitu ya Bu Ita ya, dari antusias anak-anak gitu ya. Tapi selain antusias kan itu istilahnya apa yang kita lihat ya Bu Ita ya. Kalau dari hasil belajarnya gimana Bu Ita?
dari hasil belajar anak-anak? Bisa nggak ukuran keberhasilannya itu dilihat? Menurut saya sih bisa ya, bukan kan mungkin dari yang semangatnya kemarin kan cuma biasa doang, mungkin dia lebih paham nih materi. Nah pas udah paham berarti kan kalau menurut saya sih hasil belajar bakal meningkat. Iya, berarti yang bisa diukur itu dari hasil belajar ya Bu Ita ya. Oke, jadi selain dari sikap, berarti yang bisa saya ambil di sini adalah dari hasil belajar itu sendiri ya. Jadi yang tujuannya apa tercapai dilihat dari hasil belajar itu. Baik Bu Ita. Untuk rencana ini kira-kira siapa nih yang bisa Bu Ita libatkan, yang terlibat dalam rencana ini Bu Ita? Dalam rencana ini saya melibatkan yang pastinya teman satu level ya. Ya, Buniar ya. Buniar itu sebagai teman satu level biar diskusi. Ya satu level tahu ya permasalahannya sama biasanya nih. Terus Buniar kan bisa sharing terus Bu Ari sebagai CGP dan Bu Ina sebagai GP-nya. Mudah-mudahan bisa membantu ya. Karena kita di sini juga masih sama-sama belajar. Oke Bu Ita, tadi sudah banyak kayak yang kita bicarakan dan sudah ada solusi-solusi ya yang Bu Ita kemukakan untuk memperbaiki pembelajaran dari Bu Ita sendiri. Ada yang masih mengganjal nggak nih Bu Ita? Paling saya mau minta perbaikannya gimana dari kemarin Bu Ari sudah observasi langsung ke saya biar masukkan ke saya dan ini bisa biar lebih lagi saya gimana sih caranya biar bisa menunjukkan keberhasilan pembelajaran yang saya lakukan di sekolah. Iya. Apalagi khususnya kelas 1. Iya benar-benar Bu Ita. Memang di kelas 1 ini banyak banget ya memang hal-hal baru yang terus harus kita pelajari ya Bu Ita ya. Oke. Tadi Bu Ita sudah mengatakan bahwa ingin memperbaiki pengajaran di kelas dan mengembangkan diri salah satunya dari teman-teman sejawat. Alhamdulillah ya Bu Ita, kita di sini punya teman-teman yang mendukung ya. Ada Bu Nuri yang sudah lulus guru penggerak, ada saya yang masih belajar sebagai calon guru penggerak. Tadi saya lihat Bu Ita sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya. Karena di salah satu di RPP-nya adalah strateginya dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu Ita ya. Bu Ita, ini kan menurut saya juga sebagai guru penggerak juga baru ada ya guru berdiferensiasi. Nah Bu Ita sebagai guru yang belum mengikuti guru penggerak sudah paham belum apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Saya baru paham dan dari Bu Hari ya dari kata-kata diferensi ya diferensinya berbeda ya. Berbeda betul. Mungkin saya menangkapnya berbeda tindakan untuk ke anak-anak gitu ya, terus dapat ilmu dari Bu Ari juga tapi belum detail banget. Belum detail. Ya betul, memang kemarin kita kan memang baru berdiskusi sedikit ya hanya. Nah dalam waktu sedikit jadi hanya baru poin-poin pentingnya saja gitu ya Bu Ita ya. Benar kita. Jadi berdiferensiasi di sini artinya berbeda. Jadi ada 3 hal ya Bu Ita kemarin, diferensiasi konten, proses dan produk gitu ya. Kalau untuk konten tentunya kita tahu tentang isi pembelajarannya ya Bu Ita ya, dari konten-konten apa yang akan kita tampilkan ke anak. Kira-kira untuk konten nih dari kemarin Bu Ita, kontennya sudah diterapkan belum menurut Bu Ita sendiri? Mungkin berarti materi yang disajikan ya. Ya betul. Jadi berarti sekolah ini udah sih. Udah kemarin Bu Ita kita rasakan bersama ya, saya mengobservasi Bu Ita melaksanakan. Konten yang dipakai kemarin Bu Ita apa coba? Konten yang dipakai ya tentang yang itu yang apa sih operasi penjumlahan bagi secara rata terus pakai apa sih medianya ada video kemarin saya lihat. Betul. Kemarin saya juga ada nih, coba Bu Ita ingat-ingat Bu Ita pakai apa nih kemarin ngajarinya? Konkret. Nah itu maksudnya. Nah itu berarti salah satu diferensiasi konten. Ternyata Bu Ita sudah melakukan diferensiasi konten, yaitu dengan video, dengan Canva ya, kemudian dengan langsung media konkret ya kan. Oke, kemudian dengan prosesnya kemarin coba menurut Bu Ita sudah ya yang saya pakai mungkin kalau selama emang klasik ya. Ya klasikal betul. Terus menggunakan demonstrasi langsung praktek ke anak itu proses menggunakan IT itu prosesnya. Kolaborasi. Oke, proses. Kemudian kalau untuk produk menurut Bu Ita kemarin Bu
Bu Ita sudah menerapkan belum? Nah, produk itu yang LKPD. Oh, LKPD, ya. Saya buat itu, saya bagikan secara kelompok itu menurut saya sih produknya ya, karena kemarin itu saya lihat kan kelompok 1, 2, dan 3 berbeda ya soal-soalnya ya. Berbeda. Betul nggak? Sesuai dengan kan saya pembagian kan sesuai dengan kemampuan. Kemampuan, betul. Nah, yang saya dapat dari Waris gitu kan. Iya, boleh. Ya langsung diterapkan ya. Baik-baik, betul itu berarti sebenarnya kita sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi walaupun belum sedetail mungkin ya, tapi secara globalnya kita sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi gitu ya kita ya. Nanti kita bicara lebih lanjut lagi, kita kupas tuntas tentang pembelajaran berdiferensiasi. Oke, yang kedua kemarin ini strateginya saya lihat di RPP adalah tentang pembelajaran sosial emosional, KSE, kompetensi sosial emosional. Sudah kita pahami tentang pembelajaran kompetensi sosial emosional? Positif gitu ya. Bukan, kalau sosial emosional itu tentang emosi-emosi. Oh, kayak bertanya ini. Kemarin saya lihat dan nanti saya lihat catatannya hasil observasinya. Kemarin Bu Ita itu mempelajari tentang emosi anak, memperkenalkan emosi anak. Ya, emotion itu loh ya. Dengan melalui emoticon itu misalnya. Ya. Saya lakukan dari setelah ini Bu, SBK. SBK. Oke. Setelah SBK sama setelah refleksi itu. Jadi biar tahu nih emosi anak ini saling mengenal. Coba temannya lihat temannya pada gimana dari raut mukanya kira-kira happy atau ada lagi sedih. Nah, ya itu. Ternyata ditemukan satu anak yang lagi bosan gara-gara rebutan ketika belajar kelompok. Maunya samanya dia semua yang diisi. Harusnya kan gantian saya bilang. Iya betul. Ternyata gara-gara itu jadi ngambek ya. Banget ya. Bete sampai mau bosan. Iya, memang itu salah satu memang. Jadi salah satu tujuan kita dari belajar sosial emosional itu Bu Ita. Jadi untuk mengenal emosi anak. Jadi dengan kita mengenal emosi anak, otomatis kita akan lebih mudah untuk masuk ya. Karena ketika anak menemukan kita emosi anak lagi bosan, otomatis kita harus tahu cari bagaimana celahnya nih untuk menghilangkan kebosanan itu. Kemarin gimana Bu Ita untuk mengalihkan dari anak yang bosan itu? Ya, dari bosan itu akhirnya ya udah saya tenangin, besok kita nyanyi ya, besok kita bikin yang lebih seru lagi. Terus kata iya Bu, ya udah besok kita saling kerjasama lagi kan itu di akhir ya Bu. Pertama saya pertama di SBG dulu, oh itu semuanya senang ternyata. Setelah kerja kelompok, nah itu terjadi bete-bete. Betul-betul Bu Ita. Jadi itu untuk sosial emosional. Jadi di sini di sosial emosional itu ada juga tentang kerja kelompok ya Bu Ita ya. Saya lihat Bu Ita kemarin menerapkan kerja kelompok. Sebenarnya apa Bu Ita yang dari Bu Ita bisa ambil dari kerja kelompok tersebut? Hal-hal apa yang bisa diambil? Kalau ini mungkin melatih apa nih anak kerjasama ya. Ya. Biar tahu untuk saling menghormati. Ya gantian gitu maksudnya. Terus kepemimpinan juga. Siapa yang bagian diskusi, siapa yang menulis, siapa ini kan diajari gitu biar melatih mereka seperti itu. Ya secara tidak langsung jadi Bu Ita sudah menerapkan sosial emosional ini untuk mencapai tujuannya itu ya. Jadi dengan Bu Ita tahu keadaan anak, emosi anak gitu ya, sekaligus menerapkan Bu Ita, saya lihat di sini berarti Bu Ita mengajarkan ke anak bagaimana cara bersosialisasi, berempati kepada teman, ya, kemudian bekerja sama gitu yang saya tangkap dari tadi Bu Ita ya, cerita Bu Ita. Oke, baik, sepertinya sudah untuk sosial emosionalnya sudah tercapai semua. Ini ya Bu Ita. Kemudian di sini tentang belajar budaya positif. Pernah Bu Ita dengar budaya positif? Lalu saya paparan ya. Ya benar ya, paparan Bu Ita itu juga ya. Ya benar. Ketika kita paparan, saya paparan waktu itu budaya positif. Saya mengenalkan beberapa budaya positif ya Bu Ita ya. Di antaranya kesepakatan kelas.
Nah, ternyata kemarin itu Bu Ita saya lihat belum menampilkan kesepakatan kelas. Jadi langsung ngajar to the point. Wah, ini apa nih yang harus, ternyata dari catatan saya belum ada ya Bu Ita ya. Iya betul Bu, belum ada. Karena saya pikir kesepakatan kelas itu di awal semester gitu. Oh gitu. Kita harus kesepakatan kelas dari anak-anak. Kalau saya anggap seperti itu karena saya biasanya saya lakukan seperti itu. Gitu, padahal dianggapnya kalau sudah kesepakatan awal semester anak udah tahu lah gitu. Ternyata enggak ya Bu Ita ya, karena memang setelah kesepakatan kelas dilaksanakan di awal, kemarin saya lihat ternyata masih ada juga anak-anak yang ngobrol sendiri. Nah, berarti saya lihat itu berarti belum memenuhi kesepakatan kelas, seandainya memang sudah dilaksanakan di awal ya Bu Ita ya. Menurut Bu Ita sebaiknya gimana nih, karena kemarin sudah belum dimunculkan kesepakatan kelas, untuk selanjutnya gimana Bu Ita? Berarti saya akan mengingatkan lagi ya Bu ya. Oke. Gimana kesepakatannya dari awal semester berarti gitu. Yang pertama, ketika belajar harus disiplin ya, tidak ada yang jalan-jalan gitu kan. Iya. Jadi gitu kan Bu ya. Jadi diingatkan terus ya. Nah, sebenarnya sih secara langsung, ayo duduk. Nah, Betul. Di dalam pembelajaran, cuma emang harusnya di awal harus diingetin lagi ya. Iya, sebelum itu. pembelajaran, karena bagaimanapun juga namanya anak-anak, kita saja yang tua kadang-kadang lupa. Apalagi anak ya. Untuk anak itu kan istilahnya dalam penanaman ya Bu Ita ya. Anak seumuran kelas 1 itu apalagi penanaman moral, penanaman budaya positif. Jadi memang perlu diulang-ulang, jadi menjadikan, karena apa yang berulang-ulang insya Allah kan akan menjadikan suatu kebiasaan ya. Dimana kebiasaan baik itu akan menjadi karakter yang baik gitu ya Bu Ita. Jadi nanti Bu Ita rencananya mau Mengingatkan lagi ya orang belajar. oke. Betul. Sepertinya sudah banyak ya yang sudah kita lakukan. Untuk catatan saya yang lain yaitu tentang ini Bu Ita, masalah peningkatan pada materi. Pada materi pembelajaran gitu ya Bu Ita. Kemarin Bu Ita kan tentang pembagian. Kira-kira apakah semuanya sudah sesuai dengan apa yang tertulis di RPP belum Bu Ita untuk materinya? Materinya sudah tercapai ya tujuan pembelajarannya ya. Oke. Terus untuk latihan LKPD-nya tadi yang diferensiasi LKPD ya Bu Ita ya. Kira-kira gimana LKPD-nya? Kalau saya cek sih ya mungkin ada beberapa kekeliruan aja sih anak-anak yang bagian anak-anak yang masih belum paham gitu. Tapi ada yang sudah ibaratnya 50% udah paham gimana cara membagi, gimana dengan cara operasi penjumlahan dan pengurangan itu. Pengurangan jadinya sudah sesuai ya, berarti sudah targetnya sudah tercapai. Baik Bu Ita. Jadi untuk kedepannya nih, untuk kedepannya bagaimana rencana Bu Ita selanjutnya, untuk langkah-langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya mungkin bisa perbaikan RPP ya Bu saya mempersiapkan sebelum hari yang dilaksanakan hari pembelajaran ya. Oke. Atau media IT atau yang konkret ya. Oke. Bawa langsung laporan anak. Terus bisa juga, tapi ini dilakukan juga melalui seri-seri juga. Oke. Teman-teman sejawat. Iya. Pastinya. Pastinya ya. Oke, baik. Di sini ada lembar, kita mulai ya, untuk lembar rencana pengembangan diri Bu Ita nih. Rencana pengembangan diri Bu Ita gitu ya. Nanti saya akan menanyakan tentang aktivitas pengembangan diri dari Bu Ita. Tadi tentunya untuk rencana pengembangan diri, karena di sini di RPP tercantum matematika ya Bu Ita ya. Jadi apa nih pengembangan diri Bu Ita yang ini untuk pengembangan matematika? Mungkin kayak tadi yang ini ya, ikut pelatihan itu mengambil tujuannya dulu Bu Ita. Tujuannya bagaimana? Jadi istilahnya rencana pengembangan diri begini Bu Ita. Kan Bu Ita sudah ajar matematika nih. Dari pengajaran matematika itu yang kemarin sudah tercapai itu, kedepannya bagaimana? Apakah mau begitu-begitu saja atau ada hal lain yang akan dilakukan? Mungkin akan lebih cari yang bervariatif lagi. Lebih bervariatif lagi. Yang mungkin dari strateginya. Bisa dicari kan, jadi tambah-tambah teknik
nggak berasa ya, terasa bermain. Oke, berarti saya catat berarti pengembangan diri untuk materi sendiri, yaitu dengan perbaikan materi, perbaikan konten ya, istilahnya tadi media belajarnya ya, terus strateginya berarti dengan permainannya tadi ya. Oke, diterapkan dengan permainan gitu ya Bu Ita ya. Oke. Kemudian selain itu apa nih kira-kira? Maksudnya dari pembelajaran itu kan kita bisa lihat ya, anak tuh senang atau enggak gitu ya. Nah, kira-kira mau belajar yang bagaimana nih yang mau Bu Ita terapkan? Yang lebih menarik lagi, mungkin belajar di luar kelas. Oh iya, menarik lagi, berarti lebih menarik lagi, lebih menyenangkan mungkin ya bahasanya ya. Iya, jadi lebih happy lah. lebih happy. Kalau di dalam kelas doang kan suntuk anak-anak, jadi kita bawa keluar kelas dengan cara yang strategi yang berbeda lagi gitu. Nah, iya itu jadi salah satu strateginya itu ya Bu Ita ya. Kemudian dari rencana itu ukuran keberhasilannya bagaimana itu? Dari seperti tadi Bu, dari hasil belajar antusias. Lebih antusias ya terutama ya. Oke, lebih antusias dalam belajar. Kira-kira untuk pengembangan strategi itu apa nih dukungan-dukungan yang dibutuhkan oleh Bu Ita? Sama seperti tadi sih Bu, kayak sharing pastinya sama teman yang satu level. Oke. Biar tahu permasalahan anak ini seperti apa sih, gimana solusinya gitu. Mm-hmm. Terus sharing juga sama Bu Ari, Bu Ina ya, sebagai guru penggerak. Terus lihat-lihat juga, baca buku yang tentang karakteristik peserta didik. Oh gitu. Terus kira-kira untuk waktunya nih? Waktu ini untuk perbaikannya. Iya, waktu perbaikannya. Kalau untuk kedepannya, untuk pembelajaran berikutnya. Cepatnya ya. Cepatnya, pokoknya. Baik Bu Ita. Harus lebih cepat lagi ya Bu Ita ya. Baik. Oke Bu Ita, sepertinya alhamdulillah sudah banyak yang kita bicarakan ya Bu Ita ya. Kira-kira nih pertanyaan terakhir ya Bu Ita, apa yang Ibu Ita rasakan setelah percakapan yang sudah kita lakukan, percakapan coaching yang sudah kita lakukan ini Bu Ita? Perasaan saya, Iya. perasaan saya senang karena mendapatkan apa sih wawasan lagi nih dari Bu Ari tentunya ya. Terus jadi terbuka lagi nih pikirannya, oh berarti selama ini saya apa sih flat aja gitu, biasa aja ngajar. Biasa aja ya. Iya, ternyata pas udah diterapkan, oh ternyata anak lebih antusias, lebih senang, lebih happy gitu kan. Iya. Jadi, Padahal sebenarnya bahan evaluasi. evaluasi betul. Padahal sebenarnya tadi yang Bu Ita sebutkan strategi-strateginya Bu Ita sendiri yang menemukan ya. Saya hanya mengarahkan. Ternyata Bu Ita menemukan sendiri apa strategi yang akan Bu Ita kembangkan. Itulah saya di sini memang tugas saya hanya mengarahkan ya Bu Ita ya. Ternyata Bu Ita menemukan solusi-solusi sendiri untuk untuk lebih mengembangkan diri. Jadi kita simpulkan ya Bu Ita, kita tadi sudah berbicara ya, kita ulangi lagi dari tujuannya Bu Ita. Tentunya saya simpulkan ya Bu Ita ya, tujuan Bu Ita adalah untuk meningkatkan pembelajaran matematika di kelas Bu Ita gitu ya Bu Ita ya. Oke, kemudian ukuran keberhasilannya adalah meningkatnya hasil belajar siswa, murid, kemudian antusias, belajar lebih menyenangkan gitu ya Bu Ita ya. Terus ukuran sudah untuk pendukungnya Bu Ita merasa dapat dukungan dari teman-teman sejawat, terutama teman-teman satu level dan juga bimbingan dari guru penggerak dan calon penggerak sekolah ini ya Bu Ita ya. Untuk waktunya akan dilaksanakan secepat mungkin. Iya. Untuk pembelajaran berikutnya langsung gitu. Terus kemudian yang kedua untuk KSE sosial emosional ya. Bu Ita tadi juga saya simpulkan sudah menerapkan sosial emosionalnya dengan empati tadi, pembelajaran empati ya tadi kepada teman-temannya, kepada murid, kepada temannya. Kemudian ketika berdiskusi Bu Ita juga sudah mengajarkan bagaimana menghargai teman gitu ya Bu Ita ya, menghargai teman, saling berbagi ketika membagi permen dalam pembelajaran, terus menanyakan sedih nggak yang nggak kebagian gitu ya, di pembelajaran kan ada itu merupakan salah
satu bentuk dari pembelajaran sosial emosional. Kemudian yang saya simpulkan lagi untuk pembelajaran budaya positif. Tadi hanya beberapa yang belum Bu Ita terapkan, yaitu tentang kesepakatan kelas yang belum Bu Ita ulang lagi di depan, karena sebaiknya tadi Bu Ita mengatakan sebaiknya tiap hari ya, tapi ternyata terlewat ya, itu yang pertama. Yang kedua tadi mohon maaf yang emosional stop juga belum dilaksanakan ya, mungkin nanti kapan-kapan kita coba, mungkin di kelas 1 nanti misalkan Bu Ita susah untuk menenangkan, kita bekerja sama lah untuk sementara 2 orang yang masuk karena satu nenangin, satu praktek gitu ya. biar kita bagaimanapun juga itu hal yang bagus buat fokus anak gitu ya, selain breaking ya Bu Ita ya. Kemudian saya catat di sini Bu Ita juga tidak hanya pelaksanaan ice breakingnya tidak hanya di depan, tetapi di tengah-tengah ketika anak sudah mulai bosan, Bu Ita melaksanakan ice breaking lagi untuk mengembalikan fokus ke anak dengan senam-senam ya tadi ya, dikemukakan juga, kemudian dengan permainan-permainan, jadi anak semangat lagi. Itu ya Bu Ita ya. Kemudian budaya positif yang belum dilaksanakan yaitu menyanyikan lagu perjuangan plan nasional ya. Padahal sudah tertera di. Iya, tadi kalian sudah tertera. Ternyata begitu masuk maknanya anak-anak ribut udah blank. Ya memang begitu. Nggak apa-apa Bu Ita, namanya ini pembelajarannya Bu Ita ya. Jadi memang apa namanya, belajar tidak hanya sesuai dengan apa yang kita rencanakan, kadang-kadang melompat dari apa yang direncanakan, tetapi selama masih ada di jalurnya, selama masih bisa diperbaiki, nanti kita perbaiki lagi untuk hal yang akan datang. Terus itu berita tentang 5S, salam, senyum, sapa gitu ya. Kemarin berita juga belum menyinggung sepertinya ya. Oh iya. Ya. Di pembelajaran. Iya, kalau di pembelajaran belum disinggung, tapi di sini sudah ya Bu Ita ya, sudah ada di sini. Kemudian untuk kepemimpinan murid sudah ya, karena Bu Ita kemarin di kelompok ada. Kemudian di awal-awal saya juga lihat anak menyiapkan ya barisan. Menyiapkan di kelas. Ya, betul. Itu merupakan salah satu kepemimpinan murid budaya positif pada pembelajaran budaya positif. Itu sepertinya Bu Ita. Jadi untuk peningkatan pembelajaran sepertinya sudah cukup ya, pembicaraannya sudah sangat lengkap untuk diuraikan dan sudah ketemu solusinya gitu ya Bu Ita ya. Dan sebagai masukan saya juga Bu. Iya. Sebagai evaluasi pembelajaran betul. Sepertinya itu saja ya Bu Ita. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama Bu Ari. Semoga untuk kedepannya pembelajarannya Bu Ita lebih menyenangkan, anak lebih antusias lagi dan banyak menemukan hal-hal yang baru. Saya juga terima kasih karena udah mau sharing lah bersama saya, biar saya yang lebih bisa lagi untuk melakukan pembelajaran yang lebih baik. Oke, baik. Itu saja Bu Ita ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih baik dalam mengajar kelas. Ya, terima kasih ya Bu Ita ya. Sama-sama Bu Ari. Bagaimana perasaannya kita? Senang Bu. Ya, alhamdulillah ini kan namanya salah satu supervisi akademik dengan sistem coaching. Jadi sistem coaching memang di sini Bu Ari sebagai pimpinan atau sebagai kepala sekolah nantinya tidak memberikan materi, tidak mengajarkan atau tidak menggurui, tidak pula menyalahkan kinerja guru gitu, tapi berusaha menggali apa yang sebenarnya sang guru itu ingin ungkapkan. Jadi sebagai teman dan sebagai partner, jadi jawabannya memang sang guru sendiri yang harus memberikan jawabannya. Jadi si Kipe atau kepala sekolah nanti hanya memancing kreativitas guru untuk memberikan jawaban, mencari solusi atas masalahnya sendiri gitu. Ya, coaching yang dilakukan Bu Ari ini sudah sangat baik sekali. Bu Ari cermat sekali buat banyak banget catatan-catatannya agar komunikasinya terarah dengan baik. Ya. Jadi apa yang ditanyakan Bu Ari kan ada alur juga yang sudah kita tetapkan, namanya ada alur tirta. Ada alur tirta, jadi alurnya menanyakan apa step-stepnya apa saja yang harus Bu Ari tanyakan, dan sepertinya alur tirtanya sudah berjalan dengan baik. Ada juga pakem-pakem yang harus dilaksanakan Bu Ari, itu pun cermat sekali
dapat dilakukan oleh Bu Ari, termasuk hal-hal yang tidak terlaksana dari RPP ini juga dicermati juga. Dari Pancasila tidak terlaksana, ada kesepakatan di awal, kemudian sebenarnya 5S itu sebenarnya ketika dilaksanakannya ada, cuma memang tidak diungkapkan saja. Sebenarnya penerapannya ada. KS itu semua sudah berjalan, ya. Kalau memang untuk idealnya diferensiasi sama KS di kelas 1 memang begitulah kelas 1 ini, karena saya juga belum kelas 1. Teknik stop saya sudah coba teknik stop melihat, mendengar dan diam ya, mindfulness saya sudah pernah coba di kelas 1. Memang sih ketika saya berjalan ke mata lucu memang di kelas 1 jadi serius kita ya, ketika ada teknik melihat apa yang kamu lihat teman di depan ya dia katanya. Ketika teknik mendengar apa yang kamu lihat suara anak kelas atas bukan ya, jadi polosnya anak masuk seperti itu, dan memang itu hal yang alamiah yang kita jalani, tapi itulah lucunya mereka. Di situ kita melayani mereka di situ, karena diferensiasi adalah melayani kebutuhan murid intinya. Jadi ketika anak jawab saya bosan, loh bosannya kenapa? Itu kita masuk melayani kebutuhan murid, di situ pun diferensiasi berjalan. Ketika ada perbedaan dengan KPD berjalan. Ketiga, kita memfasilitasi, ada yang dengan suara, ada yang dengan konkret, ada yang dengan artinya ada audio, visual, kinestetik, semua kita layani, kita berikan materi yang seperti itu. Itulah diferensiasi. Ya, jadi diferensiasi di pembelajaran kita dari videonya sudah terlaksana. Percakapan praobservasinya ketika kita sebelum melakukan observasi sudah berjalan, dan sekarang di pasca percakapan pasca observasinya pun yang dilakukan oleh Bu Ari sudah berjalan dengan baik. Memang di PGP ini program guru penggerak tujuannya adalah secara umum adalah meningkatkan mutu pendidikan ya melalui agen-agennya dalam guru penggerak. Jadi misalnya sekarang Bu Ari masih CGP. Nah selama proses menjadi CGP, beliau ini punya banyak aksi nyata dan produk yang harus dihasilkan, dan semuanya harus melibatkan rekan sejawat, kepala sekolah sampai siswa. Ya, jadi ini adalah salah satu produknya Bu Ari. Beliau harus menularkan apa yang Bu Ari punya kepada rekan sejawat, supaya RPP Bu Ari yang sudah bagus diajarin juga ke temannya. Nanti, tadi kan sudah termotivasi kan, kita akan memperbaiki RPP itu sudah bagus. Jadi Bu Ari sudah memotivasi rekan sejawat untuk memperbaiki kinerja, memperbaiki media, memperbaiki pembelajaran. Artinya sudah menemukan motivasi kepada rekan sejawat untuk perbaikan mutu pendidikan. Nah kalau sekarang menularkan satu, nanti menularkan lagi, akhirnya nanti secara umum mutu pendidikan di Indonesia akan bangkit melalui agen-agen guru penggerak. Makanya tuntutannya adalah Bu Ari harus selalu upload, harus selalu update dengan perkembangan, termasuk komunitas praktisi, program pembelajaran pada murid, dilema etika, kepemimpinan. Beliau belajar semua. Ya. Beliau itu lebih pintar loh daripada saya sebenarnya. Karena saya hanya bicara, beliau yang menjalankan, beliau membuat produk. Makanya layak jika lulus nanti peluangnya adalah kepala sekolah dan pengawas. Karena dari gestur, dari ucapannya, dari produknya, dari motivasinya saja sudah memunculkan bahwa ada beliau ada potensi untuk perbaikan mutu pendidikan di Indonesia melalui mutu pendidikan di Makassar Papua. Semakin banyak CG guru penggerak di sekolah rapor pendidikan semakin. Saya juga di atas 50. Jadi saya cuma bisa berperan di mengajar praktek, tapi saya sudah cukup bangga. 7 CGP saya ini orang-orang hebat yang sudah sampai di titik ini. Bukan perjalanan yang mudah. Ya, laptop baru, handphone baru, kurangi waktu tidur, kurangi waktu ngobrol, kurangi waktu main. Di guru penggerak. Saya PGD udah nggak bisa tidur. Nah, apalagi sih? Iya, malam diskusi besoknya harus presentasi kelompok. Ya, jadi terima kasih sekali Wita sudah mau menjadi sampel dari rekan sejawat yang begitu banyak, dan saya sudah melihat dari videonya, dari percakapan hari ini, ucapan-ucapan Wita sudah dewasa, matang, dan sangat mencerminkan sosok pribadi guru yang ingin meningkatkan kompetensi cara guru. Mudah-mudahan tidak berhenti sampai di sini, terus pepet Bu Ari. Sama ya kita ya. Banyak ilmu-ilmu yang bagus dari Bu Ari. Bu Ari ini termasuk salah satu CGP yang memotivasi yang lain. Semangat terus, gak pernah kendor. Ya, supportnya kepada yang lain. Oke, terima kasih untuk Bu Wita, terima kasih Bu Ari, semoga selalu sehat. Terima kasih juga untuk sudah mau bersusah payah mempersiapkan segalanya seperti ini. Ya, semoga ada manfaatnya. Insya Allah bermanfaat ya Bu Wita ya. Semuanya, ya. Demikian
Iya. Terima kasih ya Bu Ita.